أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita untuk bisa menghirup udara segar di bulan Ramadan kemarin. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita selesaikan Ramadan dengan baik. Dan sebagai bentuk syukurnya, tanda terima kasihnya adalah mari kita tingkatkan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud mengatakan, takwa itu Allah diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak dikufuri, ditaati dan tidak dimaksiati. Kemudian selanjutnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di antara kita orang-orang yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terus membela sunnahnya, menegakkan sunnahnya, dan kita berharap sunnah ini akan tegak terus di lisan kita, di perbuatan kita, di rumah tangga kita sampai ajal menjemput kita. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, setelah Ramadan ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tentunya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salafus saleh ketika Ramadan datang 6 bulan dikala itu mereka berdoa, ya Allah, terimalah amalan kami di bulan Ramadan. Sebelum Ramadan mereka berdoa, pertemukan kami dengan Ramadan. Dan begitu Ramadan bermasuk, mereka berdoa, ya Allah, terimalah amalan kami di bulan Ramadan sampai 6 bulan. Maka tentunya kita berbeda dengan mereka para salafus saleh yang beramal dengan ikhlas, yang beramal sesuai dengan sunnah, selalu meningkatkan ketakwaan. Maka tentunya kita lebih layak lagi untuk berdoa kepada Allah agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah tugas yang khusus, yaitu
membangun Ka'bah atau merenovasi Ka'bah di negeri yang khusus yaitu Makkah. Setelah Ka'bah berdiri, apa yang dia katakan? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami. Nabi Ibrahim alaihissalam minta supaya Allah menerima amalnya. Bagaimana dengan kita? Tentu lebih layak kita meminta kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berhenti. Setiap habis salat subuh katakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Yang kedua, setelah Ramadan ini yang harus kita lakukan adalah memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para salafus saleh selalu menutup amalnya dengan istighfar. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada para gubernurnya untuk menutup Ramadan dengan zakat fitrah dan istighfar. Kita setelah belajar baca kifaratul majlis. Setelah selesai dari Arafah menuju Muzdalifah, kita baca istighfar. Setelah sholat kita baca istighfar. Maka amal saleh ditutup dengan istighfar. Istighfar kita kerjakan tiap hari. Lebih-lebih kita perbanyak istighfar. Setelah selesai Ramadan ini, bertambah tobat kita, bertambah istighfar kita. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm aktsar min 70 marrah. Dalam riwayat lain mi'atu marrah. Demi Allah, tidaklah aku bertobat kepada Allah dan beristighfar sehari 70 kali atau 100 kali. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Yang terakhir, lanjutkan apa yang menjadi sebuah kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan. Karena tanda diterimanya amal, berkelanjutan amal itu setelah Ramadan. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, itulah salah satu yang harus kita kerjakan setelah Ramadan. Tapi ada fenomena juga, bahkan ini kenyataan pahit setelah Ramadan. Apa kenyataan pahit setelah Ramadan? Banyak orang hilang. Apa maksud daripada orang hilang? Setelah Ramadan banyak orang hilang dari masjid. Setelah Ramadan pergi, banyak masjid-masjid sepi. Setelah Ramadan pergi, banyak sekali orang-orang yang sudah tidak ke masjid lagi. Maka bagi bapak, para pemuda yang menemukan orang hilang itu, katakan kepada mereka, hey bestie, guys, brother, katakan kepada orang yang hilang dari masjid, yang hanya ada di masjid di bulan Ramadan saja. Katakan yang pertama, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah orang yang beribadah sampai mati, bukan orang yang hanya ke masjid di bulan Ramadan saja. Jadilah rabbani, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang al-yakin. Apa itu al-yakin? Al-maut. Apa itu al-yakin? Ajal. Ibadah bukan milik bulan Ramadan. Ibadah ada di setiap bulan kita. Ramadan hanya memotivasi saja. Lalu kenapa setelah Ramadan banyak orang hilang? Hilang dari sholat jamaah. Banyak kita lihat di hari pertama sampai ke 10. Masjid penuh. So pertama, 2, 3 penuh. Bahkan gak sedikit masjid bikin tenda untuk jamaah-jamaah yang datang ke masjid. Begitu euforianya untuk sholat berjamaah. Bahkan di 10 hari terakhir dia itikaf. Tapi setelah Ramadan pergi, dia hilang. Dan mungkin muncul kembali ketika tahun berikutnya. Itulah yang disebut dengan Ramadhani.
orang yang menghidupkan masjid, orang yang beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Katakan kepada orang hilang tersebut, Pak, jadilah Rabbani, jangan jadi Ramadhani. Kemudian yang kedua, katakan kepada orang yang hilang tersebut, suruh dia membuka Al-Quran, surat An-Nisa ayat 102. Di situ Allah mencantumkan orang yang lagi perang disuruh sholat berjamaah. Perang berjamaah sholatnya. Sekarang lagi perang? Tidak. Kecuali di Palestina. Kalau lagi perang saja Allah menyuruh kita sholat berjamaah, bagaimana dalam keadaan aman? Dan alhamdulillah binikmatillahi tatimmus salihat. Indonesia insyaallah aman. Masjid banyak di mana-mana, bahkan kita kebanyakan masjid, tapi ternyata yang mengisinya tidak kebanyakan orang. Bisa lihat di daerah Anda sendiri, yang tadinya 10 shaf bahkan lebih, hanya tinggal 2 shaf dan seterusnya. Dia suruh buka orang tersebut, Pak. Bukanlah Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 43, warka'u marraki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ini pesan yang kedua buat orang yang hilang. Bagi bapak, para jemaah yang menemukan orang ini di tengah jalan atau di kantornya, beritahu surat An-Nisa ayat 102, beritahu juga surat Al-Baqarah ayat 43. Ma'asyiral mu'minin rahimani rahimakumullah. Kasih tahu juga buat orang yang hilang itu bahwa Nabi tidak memberikan keringanan kepada Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum yang buta matanya untuk sholat di rumah. Ibnu Ummi Maktum minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di rumahnya. Ingat, orang ini buta. Tapi walaupun buta, dia adalah pernah dititipkan Madinah 2 kali. Walaupun orang itu buta, Ibnu Ummi Maktum adalah salah satu muazzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Bilal. Bahkan dengan sebab kebutaan beliau, turun ayat teguran buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ibnu Ummi Maktum minta izin kepada Rasulullah, saya pengen sholat di rumah karena buta, nggak ada yang nuntun. Lalu Nabi mengatakan, apakah azan terdengar? Azan terdengar. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh aku tidak mendapati keringanan bagimu. Ini orang buta. Sekarang banyak luar biasa. Orang bisa sampai bandara 4 jam atau 2 jam sebelum kapal take off. Orang sudah sampai tempat meeting setengah jam, 1 jam sebelum dimulai. Tapi Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, dia tidak sampai ke masjid kecuali di akhir hayatnya dia duduk paling depan berbaring dan manusia menyolatkannya di sholat jenazahnya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Orang buta saja tidak diberikan keringanan untuk sholat di rumahnya. Bagaimana dengan kita yang sehat walafiat badannya? Katakan kepada orang yang hilang dari masjid, kasih tahu sama dia bahwa orang yang meninggalkan sholat berjamaah merupakan tanda-tanda orang munafik. Innal munafikina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalil. Orang-orang munafik hendak menipu Allah dan Allah memperdayakan mereka. Orang munafik kalau datang waktu salat qamu kusala, salat dengan malas sekali. Kita tahunya orang munafik tandanya cuma 3. Kalau ngomong bohong, kalau janji ya ingkar, kalau dikasih amanat khianat. Itu tanda-tanda munafik yang ada dalam satu riwayat Bukhari. Silakan lihat dari Quran dan Sunnah secara komplit. Syekh Shalih Al-Munajjid menyebutkan 30 tanda-tanda orang munafik. Salah satunya
malas untuk datang ke masjid. Bahkan Nabi SAW mengatakan, asqalus salati 'alal munafik minal isya wal fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Duhur mungkin orang datang sekalian makan siang. Asar udah jarang karena keluar dari kantor jam 4. Maghrib mungkin sekalian dia pulang. Tapi isya dan subuh adalah orang-orang pilihan yang datang ke sana. Andalah insyaallah orang-orang pilihan tersebut. Nabi SAW mengatakan, Basyiril masa'ina fid dulami ilal masjid binuri tammi yaumal qiyamah. Kabar gembira buat orang yang sholat di malam hari alias isya dan subuh akan mendapatkan cahaya yang menderang nanti pada hari kiamat. Andakah orangnya yang mendapatkan cahaya tersebut? Nabi mengatakan, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat bardain dia akan masuk surga. Apa itu bardain? Dua salat yang sejuk, dua salat yang bikin orang malas, termasuk adalah asar dan subuh. Tapi begitu Ramadan datang, orang bisa salat subuh berjamaah. Kenapa? Karena sekalian sahur. Maka diingatkan lagi Anda dengan puasa Syawal. Mudah-mudahan memori Ramadan teringat kembali dan Anda akhirnya termotivasi kembali. Tapi sampai kapan Anda diingatkan? Tentunya alarm berbunyi di jamnya, alarm berbunyi di handphonenya, di laptopnya, bahkan masjid pun terdengar azannya, tapi dia tidak tergerak juga untuk ke masjid. Karena alarm terbaik adalah hatinya. Alarm terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alarm terbaik adalah ilmu yang bermanfaat. Banyak orang naik sepeda berangkat sebelum subuh untuk sampai di tempat kumpulnya dengan teman-temannya, hatta ke Bogor. Berapa banyak orang bisa lari pagi. Bahkan saya melihat ada orang lari pagi, orang sholat subuh dia keluar, entah dia udah sholat apa belum, wallahu a'lam. Dia bisa lari pagi, ketemu teman-temannya ke bandara untuk tepat waktu, tapi tidak dengan sholat berjamaah. Dia foto dirinya di Masjidil Haram, selfie dia, saya lagi di Masjid Nabawi, saya lagi di Masjidil Haram. Tapi masjid depan rumahnya, kompleknya, dia tidak melangkahkan kaki ke sana. Masjidil Haram dia nyampe, Masjid Nabawi dia sampai, hatta Masjid Al-Aqsa dia sampai, tapi masjid depan rumahnya dia tidak sampai. La haula wala quwata illa billah. Maka kenapa ketika hayya 'alas shalah kita katakan la haula wala quwata illa billah? Ini pengingat, enggak akan Anda bisa melangkahkan kaki pun kekuatan apapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kata Ibnu Qayyim dalam kitab As-Shalah mengatakan, tak seorang pun yang tidak menghadiri salat berjamaah kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Dan sungguh pernah seorang laki-laki dihadirkan ke masjid sambil merangkul dua orang yang ada di sampingnya hingga ia didirikan salat. Zaman dulu terbiasa melihat orang sakit ke masjid. Zaman dulu terbiasa datang ke masjid sambil dibopong, digotong. Zaman sekarang sedikit sekali orang sakit yang datang ke masjid. Kalau memang sakit yang membahayakannya tidak masalah. Tapi kalau sakit yang dia bisa berusaha, bisa menyuruh anaknya, lebih baik di masjid. Bahkan kita berharap mati dalam keadaan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kasih tahu kepada temannya yang hilang dari masjid bahwa tidak ada sholat yang sempurna bagi laki-laki kecuali di masjid. Man sami'an nida falam ya'tiha fala salata illa min usrin. Siapa yang dengar azan lalu dia tidak mendatanginya, tidak ke masjid, tidak ada sholat kecuali dia ada uzur. Apa maksud tidak ada sholat ini? Tidak sempurna sholat seorang laki-laki kecuali di masjid. Banyak laki-laki beranggapan mengatakan begini, saya sholat di rumah Pak Ustadz, nemenin istri saya adalah imam buat keluarga saya. Nabi nggak pernah sholat wajib berjamaah bareng Aisyah dan bareng istri-istrinya.
Kewajiban wanita sholat di rumah, mau sendiri mau berjamaah dengan anak perempuannya. Tapi kewajiban laki-laki adalah datang ke masjid. Yang keenam, ini yang menakutkan. Orang yang meninggalkan sholat jamaah diancam oleh Allah, hatinya akan dikunci. Jangan main-main. Jangan menganggap sholat berjamaah walaupun saya pakai mazhab fulan, saya pakai mazhab fulan. Dengarkan satu perkataan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Keduanya mendengar Nabi SAW bersabda di atas mimbar, hendaklah kalian berhenti dari meninggalkan sholat jamaah, atau Allah mengunci rapat hati kalian. Berhenti kalian dari meninggalkan sholat berjamaah, atau Allah akan mengunci hati kalian. Kemudian kalian menjadi orang-orang yang lupa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dalam kitab Al-Masajid wal Jamaah. Dan ini peringatan keras hadis ini bagi orang-orang yang suka meninggalkan sholat berjamaah. Hati-hati, hatimu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mati dan akhirnya jadi orang-orang yang lalai. Kasih tahu kepada mereka orang-orang yang tadinya rajin ke masjid di bulan Ramadan bahwa Nabi SAW sebagaimana yang diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab, Rasulullah pernah sholat subuh bersama kami. Lalu beliau bersabda, apakah si fulan hadir? Jadi Nabi ketika sholat subuh itu nanya, si fulan hadir? Para sahabat menjawab, tidak. Rasulullah bertanya lagi, apakah si fulan hadir? Maka para sahabat menjawab, tidak. Maka beliau bersabda, sesungguhnya kedua sholat ini, maksudnya Isya dan subuh, paling berat bagi orang munafik untuk melaksanakannya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW sudah tidak ada. Kalaupun ada beliau sekarang, kalau seandainya beliau hadir dan kita hidup di zaman Rasulullah SAW, atau sekarang beliau ada di zaman ini dan beliau mengatakan, apakah ketika sholat subuh maka beliau akan mengabsen, apakah si fulan hadir? Apakah si fulan hadir? Dan tanya kepada dirimu, apakah kau hadir di salat Isya dan subuh berjamaah di masjid-masjid dekat klastermu atau masjid-masjid dekat rumahmu? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Katakan kepada orang yang hilang dari masjid. Ibnu Abbas pernah ditanya, dan ini salah satu riwayat yang paling mengerikan menurut saya. Karena sering sekali orang ngomong keutamaan sholat berjamaah, keutamaan sholat jamaah, banyak keutamaannya. Orang sholat berjamaah pahalanya kayak haji, orang udah dengar, tapi ke masjid pun tidak. Orang yang sholat sunnah di masjid saja dalam kitab Sholatul Mu'min, pahalanya kayak umroh, sudah sering orang dengar. Sekarang saatnya Anda mendengar hadis-hadis tentang kecaman orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Banyak orang dengar keutamaan sholat berjamaah A, B, C, D, banyak sekali, hampir puluhan. Tapi pernahkah Anda mendengar hadis-hadis tentang ancaman bagi mereka orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah? Ibnu Abbas pernah ditanya tentang orang yang puasa di siang hari dan sholat malam di malam hari, alias orang ini rajin tahajud dan rajin puasa sunnah. Lalu orang ini tidak menghadiri sholat Jumat. Tapi sayang, orang yang rajin puasa ini, orang yang rajin qiyamul lail ini nggak hadir di sholat Jumat dan nggak hadir di sholat jamaah sehari-hari. Maka beliau menjawab, orang itu termasuk penghuni neraka. Padahal rajin puasa sunnah, rajin qiyamul lail, tapi nggak ada di sholat Jumat dan nggak ada di sholat jamaah. At-Tirmizi rahimahullah mengatakan, menafsirkan hadis ini, asar ini, yang dimaksud hadis ini adalah orang yang tidak menghadiri sholat jamaah dan sholat Jumat karena membencinya, karena menyepelekan haknya dan meremehkannya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, ma'asyiral mu'minin rahimani rahmakumullah. Buat bapak-bapak semuanya, apalagi yang punya anak, masya Allah, yang punya anak yang sudah balik, yang SMP, SMA, Anda datangkan mereka ke masjid, Anda suruh ke masjid, Anda didik mereka ke masjid, Anda bawa pakai mobil, pakai motor, pahala mereka buat Anda orang tuanya tanpa mengurangi jatah masing-masing. Ada seorang ibu, saya tanya, anaknya sholat ke masjid Bu? Enggak Pak Ustadz. Emang kenapa? Jauh masjidnya?
Jauhan mana sama tempat kursusnya? Jauhan tempat kursusnya. Kenapa ke tempat kursus bahasa Inggris Anda antar, tapi ke masjid anak Anda tidak antar? Anda nggak mau, Anda mati, pahala berantai datang kepada Anda dari anak-anak Anda. Didik anak-anaknya ke masjid. Maka kita tidak melarang, hatta anak-anak yang badung pun kadang-kadang bikin kesal kita biarkan. Kenapa? Mungkin mereka yang akan menghidupkan masjid nanti. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, hati-hati meremehkan salat jamaah, hati-hati membenci salat jamaah, hati-hati menyepelekan salat jamaah walaupun tahajudnya rajin, walaupun puasa sunnahnya rajin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bi ayyakum ya fihi minal ayati wa zikril hakim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak hilang setelah Ramadan ini. Mudah-mudahan masjid tetap penuh terisi. Sampai kita pernah dengar sebuah kata-kata dari orang Yahudi. Orang Yahudi takut sama orang Islam kalau orang Islam sudah sholat subuh seperti sholat Jumat. Kapan itu terjadi? Betapa luar biasanya dia memporak-porandakan Palestina. Betapa luar biasanya songongnya dia menanam pohon gorkot di mana-mana untuk melindunginya. Bekerja sama dengan ling-ling dia menghancurkan orang Islam dengan mudahnya. Karena memang kita sendiri harus introspeksi diri tentang sholat berjamaah ini. Maka buat mereka takut bukan dengan senjata. Mungkin itu nomor sekian. Buat mereka takut orang-orang Yahudi bukan dengan teriakan-teriakan yel kita. Buat mereka takut dengan sholat jamaah kita sehari-hari di masjid, khususnya sholat isya dan subuh. Buat mereka takut dengan kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu kata-kata amin. Ada orang badannya gede, begitu ngucapin amin pelannya luar biasa. Katakan waladhdallin, amin, dengan suara yang tegas, suara yang keras buat laki-laki, karena itu membuat orang-orang Yahudi dengki kepada orang-orang Islam. Dan tentunya takuti orang Yahudi dengan membuat bukan hanya Anda melakukan ini, itu dan lain sebagainya. Maka salah satu sifat orang Yahudi yang harus ditinggalkan adalah hasad. Hasad, dengki. Banyak kaum muslimin memiliki sifat dengki ini. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mari tegakkan salat berjamaah. Yang salatnya Masya Allah, tadi sudah saya sampaikan dari Abu Umamah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya ila salatil maktubah fil jamaah, fahiya kahajjah." Siapa yang salat berjamaah di masjid, maka ia pahalanya seperti haji. Enak laki-laki bisa haji pahalanya, bukan perbuatannya. Bisa haji sehari 5 kali pahalanya. Lalu Anda kali 360 hari, Anda kali 10 tahun, berapa kali haji pahala Anda dapatkan? Dan kemudian kata Nabi, "Waman masa ila salati tatawwu' fa hiya qaumratin nafilah." Kalau dia berjalan ke masjid, yang bagus salat sunnah di rumah, tapi dia terpaksa jalan ke masjid, yang melaksanakan salat sunnah hanya di masjid, maka pahalanya seperti umrah. Hadis diriwayatkan oleh Tabarani. Kemudian juga betapa banyaknya pahala-pahala salat berjamaah. Dan ini yang luar biasa. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita sering takut terhadap azab kubur. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa iza utiya min qibali akan datang ya'ti rajul fi qabrihi, akan datang azab kubur di kuburan seseorang. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Kemudian didatangi dari arah kepalanya. Azab kubur datang dari pala. Maka bacaan Al-Quran yang akan membelanya. Maka teruskan baca Quranmu. Sebagaimana bulan Ramadan. Maka insya Allah Al-Quran bukan hanya memberikan syafaat. Al-Quran bukan hanya memberikan ketenangan,
tapi ketika azab kubur datang dari atas, maka Al-Quran yang dibaca yang akan membelanya. Kemudian azab kubur datang dari arah kedua tangannya, azab kubur datang dari tengahnya, maka sedekah yang akan membelanya. Lanjutkan kebiasaan sedekahmu di bulan Ramadan. Ingat, fakir miskin sampai hari ini masih banyak. Jangan berhenti sedekahmu di bulan Ramadan, lakukan sedekahmu juga di luar Ramadan. Yang terakhir, datang azab kubur dari kedua kakinya. Apa yang menghalanginya? Maka langkah kaki ke masjid yang akan membelanya. Jadi langkahmu ke masjid saja, Anda belum bicara sholat, belum bicara duduk di depan. Innallaha ya malaikati salluna ala safil muqaddam. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang di depan safnya. Belum kita berbicara pahala sholat jamaahnya, kita baru bicara langkahnya saja. Inilah yang menyebabkan azab kubur dari arah kaki akan ditolak oleh langkah kaki ke masjid. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kana khatwatahu wahidahuma tahuttu hatiya wal ukhra tarfa'u darajah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya berwudu di rumahnya lalu melangkahkan kakinya ke masjid, maka satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah naik derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru bicara langkahnya. Bahkan di dalam kitab Salatul Mu'min disebutkan, orang yang salat Jumat, dia memakai baju yang baik, kemudian dia mandi, dia memakai minyak wangi, dia datang ke masjid, satu langkahnya kayak tahajud 1 tahun, dan satu langkahnya kayak puasa sunnah 1 tahun. La haula wala quwata illa billah. Itu baru bicara langkahnya saja ke masjid. Gimana dengan pahalanya, salat jamaahnya dan lain sebagainya. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menghidupkan masjid di daerah-daerah kita insyaallah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengokohkan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk bisa menghiasi masjid-masjid yang ada di rumah kita. Katakan kepada orang hilang tersebut, kembalilah ke masjid. Jadilah Rabbani, jangan jadi Ramadhani. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma hdina wasaddidna. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa خير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وسكل موازينا وحقق إيمانا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وتقبل صيامنا وتقبل رمضاننا وتقبل صدقاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله ظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك خير ما آتنا وخير ما نفعل وخير ما نعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا تطهر قلوبنا وتحسن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك أن تبارك في نفسنا وفي سمعنا وفي بصرنا وفي روحنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلنا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا فتقبل حسناتنا. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.